Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan untuk para peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini, di mana kami ya secara resmi dari Cendekia Financial Center Course and Consulting Service mengucapkan selamat datang. Ya, jadi webinar dengan tema Capital Market Preparation ini merupakan webinar keempat yang diadakan oleh kami. Setelah sebelumnya ada webinar tentang investasi surat berharga negara, persiapan dana pendidikan anak, workshop data saham dan reksadana untuk penelitian ilmiah mahasiswa, kemudian unboxing karir di industri perbankan. Jadi ini adalah video kelima dan webinar kelima ya, yang nantinya juga akan direkam dan diupload di kanal YouTube Cendekia Financial Center. Nah, jadi untuk webinar kali ini ya kami Cendekia Financial Center mengundang pembicara atau narasumber dari Bursa Efek Indonesia ya, karena temanya saja tentang karir di dunia pasar modal Indonesia. Maka memang sudah sepantasnya kita mengundang narasumber dari pihak Bursa Efek Indonesia, karena memang secara struktur ya kita sendiri mengharapkan bahwa lebih tahu dan lebih bisa menceritakan apa saja yang memang harus dimiliki oleh beberapa calon tenaga kerja, terutama di sini kebanyakan memang mahasiswa ya, kebanyakan dari sini adalah masih mahasiswa di semester akhir atau pertengahan ya, yang mungkin sudah berpikir terkait karirnya di industri pasar modal. Nah, jadi untuk susunan acaranya ya kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan dari saya, ya, yaitu saya bernama Vinko Satrio Pekerti. Saya merupakan founder dan coach dari Cendekia Financial Center. Jadi ini sebuah lembaga yang merupakan lembaga konsultasi perencanaan keuangan dan investasi di pasar modal. Tapi juga kami juga menyediakan kelas-kelas ya, kelas-kelas dengan format kursus ya, kursus baik itu privat maupun memang bentuknya kelas lebih dari 2 orang dalam satu kelas di Ruko Grand Ngalian Square Semarang gitu. Jadi kemudian nanti setelah saya mengakhiri ini saya akan memberikan waktu kepada pembicara di webinar kali ini. Kemudian setelah kalau misalnya dalam perjalanan pemaparan materi ada pertanyaan yang kiranya mau disampaikan oleh teman-teman sekalian di sini, silakan dicatat dulu, disimpan dulu, karena nanti di sesi tanya jawab ya itu akan disediakan beberapa termin ya, dan jangan lewatkan karena jangan lewatkan kesempatan tanya jawabnya ya, karena siapa yang aktif dan mendapatkan pertanyaan dan mengutarakan pertanyaan yang sekiranya menarik ya atau sangat berbobot bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh voucher reksadana gratis dari Cendekia Financial Center dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan terakhir setelah sesi tanya jawab berakhir ya, kita akan berfoto bersama. Jadi pastikan juga kamera nanti di akhir webinar ini semuanya bisa on cam ya, untuk bisa kita screenshot ya untuk menjadi bukti kepesertaan masing-masing orang yang hadir di webinar kali ini. Selama acara berlangsung, kami meminta agar para peserta untuk dapat mute mic ya selama acara ya, dan jangan lupa ya siapkan catatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada pembicara kita, izinkan saya untuk memaparkan ya kurikulum VT dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Ahmad Nurayanto. Nah, Bapak Ahmad Nurayanto ini ya itu sudah lebih dari hampir 5 tahun ya, 5 tahun lebih sudah berada di lingkaran Bursa Efek Indonesia ya, di mana beliau menduduki jabatan sebagai senior staff ya, terutama di bidang training ya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan sekolah pasar modal dan juga hubungan-hubungannya dengan para KSPM ya atau komunitas studi pasar modal di kampus-kampus yang ada di wilayah Jawa Tengah 1.
Ya, dulu ini saya kenal baik ini dengan Pak Ahmad Nurayanto nih. Saya seringnya manggilnya Pak Ian ya, Pak Ian ya. Halo Pak Ian. Iya. Oke, halo Pak Vinko. Iya Pak, apa kabar Pak? Lama tidak berjumpa Pak. Sudah tuh Ya, penasaran. kita terakhir kali ini ya ketemunya bulan Februari atau Maret ya waktu itu ya atau Maret kalau April. nggak salah Pak Vinko. April ya, ya saya dulu bulan April saya Kulon Nuwun ya, Kulon Nuwun di kantor Bursa Efek Indonesia, kantor cabang Jawa Tengah satu yang ada di, kalau mungkin kalau di sini banyak orang Semarang ya, mungkin tahu Balat ya, Balat atau mungkin Suprendo ya yang dekatnya S Hardware juga itu di di titik 4 itu satunya ada yang namanya IDX. Nah, IDX itu Indonesian Stock Exchange atau disebut juga Bursa Efek Indonesia. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya mau mendapatkan dasar-dasarnya dulu ya secara sangat fundamental bisa mengajukan sekolah pasar modal juga melalui Bursa Efek Indonesia juga ya. Tapi kalau misalnya mau lebih mendalam itu mungkin bisa menghubungi saya, menghubungi Cendekia Financial Center untuk bisa menganalisis berbagai macam efek ya sebelum berinvestasi. Ya, beliau ini akan menjadi pembicara kita. Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan ini, meskipun ini rekamannya bisa di YouTube, tapi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, terutama mungkin ada yang dari sini ya. Saya lihat ada yang daftar dari Universitas Muhammadiyah Jember ya, UMJ ya. Itu jauh banget ya dari Semarang. Jadi mumpung bisa tanya-tanya ya sama orang dalamnya atau mungkin juga nanti mau cross check sama mungkin kantor cabang BI-nya ya yang ada di wilayah Jember. Saya nggak tahu ya kalau Jember itu di mana. Silakan bisa dicari Google Map. Jadi silakan manfaatkan webinar ini. Semoga bermanfaat. Saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ahmad Nurayanto. Silakan Pak Ian. Oke, terima kasih Pak Vinko. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih semuanya? Sehat ya? Oke, ini thank you banget ya undangannya nih Pak Vinko dan komunitasnya. Kita bisa ketemu di sini, kita bisa sharing-sharing di sini seputar karir di pasar modal. Oke. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu ke teman-teman. Di sini ada yang udah punya investasi kah? Ada yang udah punya investasi? Oh, Kak Saiful udah ya. Teman-teman yang lain? Kak Gian, Kak Faisal, Kak Meli, Kak Haula, Kak Muhammad udah pada punya belum? Kak Lismara nih. Boleh dong, silakan. Boleh on mic atau chat ya. Boleh banget. Ya, eh, kita akan ngomong karir, tapi sebelum ke karir, kita akan coba dulu mengetahui dulu apa itu pasar modal, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gitu ya, pasar modal itu sebuah tempat atau sebuah mekanisme, sebuah sistem, teman-teman. Yang mana nanti teman-teman dapat menggunakan fasilitas itu untuk berinvestasi. Nah, investasi di pasar modal. Oke. Nah, kalau teman-teman itu udah tahu pasar modal, pasti teman-teman tahu dong, pasar modal itu ada karirnya. Ada profesional-profesional di dalamnya, seperti Pak Vinko, saya, itu juga termasuk seorang expert di pasar modal ya, teman-teman ya. Nah, oke. Yang pertama teman-teman juga perlu tahu ini, teman-teman. Jadi, menurut data survei OJK, teman-teman, ya, literasi atau tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pasar modal itu cenderung kecil. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ya, jumlah orang Indonesia yang tahu literasi itu paham mengenai pasar modal itu cuma 4,9% di 2019. Tapi itu kecil banget. Bandingin dengan tingkat literasi keuangan nasional yang 38%, tingkat literasi perbankan, asuransi, dana pensiun,
ya kan? Pendanaan, leasing, ya kan? Nah, gadean sama microfinance. Itu pasar modal termasuknya rendah. Artinya banyak orang yang nggak tahu pasar modal. Dari 5% ya, data dari survei itu yang paham pasar modal, yang sudah punya akun di pasar modal atau sudah mulai berinvestasi, itu baru 1,6%. Nah, terus saya tanya nih dari berapa 7 orang yang di sini ternyata yang udah investasi baru 2, gitu kan? Jadi survei ini benar. Nah, ini menjadi tantangan dan PR sebenarnya buat saya juga. Untuk apa? Untuk memastikan teman-teman nantinya akan paham mengenai pasar modal. Nah, tetapi luar biasanya ya teman-teman ya, data di kami di Bursa Efek itu menunjukkan jumlah investornya naiknya cukup signifikan. Ya. Jadi ternyata dari 2017 ke 2022 gitu ya. Itu jumlah investor kita naik nih dari 1.000 menjadi 10.000. Naik 1.000%. Tapi ini hanya 1,5% dari penduduk Indonesia. Negara-negara maju ya itu sudah sampai belasan persen. Malaysia itu udah belasan persen. Singapura itu udah 30-an persen. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat Indonesia masih belum tahu, ya kan? Nah, kita jangankan ngomong karir gitu, kita ngomong pasar modal aja masih banyak yang belum tahu. Kalau saya boleh tanya, teman-teman kuliahnya jurusan apa? Teman-teman yang ada di sini, ada yang masih mahasiswa, kuliahnya jurusan apa? Boleh sharing-sharing nggak? Kuliahnya jurusan apa nih teman-teman? Kuliahnya jurusan apa? Ekonomi atau jurusan lain? Kayak manajemen ya, wah, apalagi anak ekonomi. Pasar modal itu udah kalian ketemui sehari-hari gitu ya. Nah, oke, kita bahas dulu. Gimana sih caranya untuk memulai berinvestasi? Sebenarnya teman-teman, investasi di pasar modal itu cukup gampang. Teman-teman cukup punya KTP dan buku tabungan. Dah, NPWP nggak wajib. Isi formnya di perusahaan sekuritas yang teman-teman pilih, pastikan perusahaan sekuritas. Setelah itu, akun jadi, masukin uangnya ke situ. Dan pastikan akun itu akun atas namamu sendiri, bukan atas nama orang lain. Kenapa? Karena kalau atas nama orang lain, takutnya nanti itu penipuan. Kalau di pasar modal, akun itu pasti atas nama sendiri. Jadi bukan atas nama orang lain. Nah, ini produknya. Tadi Pak Vinko sempat mention ya, yang aktif bertanya nanti akan dapat akun atau hadiah berupa reksadana. Dari produk-produk ini teman-teman udah punya yang mana nih? Saya boleh dikasih tahu dong. Teman-teman punya yang mana nih? Ada yang punya apa? Silahkan. Boleh banget kok. Teman-teman nanti sharing aja punya investasi apa. Kita boleh ngobrol nanti. Oke. Nah, paling umum di sini nanti itu teman-teman punya saham. Saham itu apa? Saham itu kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kamu beli saham, teman-teman itu sejatinya itu memiliki sebuah perusahaan. Nah, kalau kamu atau teman-teman itu memiliki sebuah perusahaan, ya, itu bisa diartikan juga bahwa teman-teman itu apa? Boleh menikmati sebagian dari keuntungannya, sebagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Nah, kok bisa gitu kan? Ya karena tadi teman-teman adalah pemilik, pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, maka teman-teman berhak mendapat namanya dividen. Belum lagi nanti kalau harga sahamnya naik, ya teman-teman berhak mendapatkan yang namanya capital gain. Resikonya apa? Capital loss dan likuidasi.
Kemarin juga katanya Pak Vinko sempet tuh bikin kelas obligasi surat utang negara. Itu juga bisa menjamin uang ke pemerintah, ya, boleh banget. Nah, dan banyak produk lainnya gitu kan. Nah, ini saya mau sharing dikit sebelum kita ngomong ke karir. Jadi, buat teman-teman ya yang gampangnya baru mulai investasi sambil nunggu akunnya selesai, teman-teman boleh download ini. Ini adalah aplikasi virtual dari IDX. Jadi teman-teman nanti bisa jual beli saham, merasakan sensasinya ya secara virtual. Itu di sini. Bahkan bisa analisa juga di sini. Nah, jadi kami dari Bursa Efek gitu ya, itu sudah menyediakan sarananya buat teman-teman gitu. Oke. Nah, tipsnya nih. Nanti kalau teman-teman buka akun di Sekuritas, kali ini kan apa ya? Virtual. Yang namanya virtual itu kan berarti kita bersimulasi gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa jual beli secara nyata, walaupun kalau di akun virtual ini datanya data real time gitu ya, data ngikutin market beneran. Nah, tapi nanti teman-teman juga perlu tuh, perlu apa? Perlu membuka di akun sekuritas yang beneran, gitu kan? Nah, tipsnya apa? Tipsnya cari yang usernya friendly. Boleh ya saya tanya ya, Mas Muhammad sama Muhammad semua nih, Mas Saiful sama Mas Al Baihaqi itu punya investasi di mana, Mas? Kalau di saham sekuritasnya apa, Mas? Boleh sharing-sharing? Punya di mana, Mas? Oke, sambil nunggu ya. Jadi ada banyak banget perusahaan sekuritas, teman-teman. Ke saham-saham reksadana. Belinya lewat mana? Nah, itu teman-teman harus tahu tempat belinya. Jadi, kalau saham itu mostly biasanya di perusahaan sekuritas. Ya, biasanya di situ. Nah, cari yang satu, usernya friendly. Oke, user friendly itu artinya apa? Artinya teman-teman paham. Paham apa? Paham cara pakainya. Usernya itu mudah dipelajari. Karena kadang ada yang lengkap, lengkap banget bahkan. Sehingga teman-teman agak pusing. Ada yang memang dia basic banget. Tapi malah teman-teman gampang buat memahaminya. Jadi pahami itu. Oke, pahami menunya. Ada menunya macam-macam tuh. Ada order book buat beli, ada menu portofolio, ada chart atau financial report, sampai ke menu withdrawal. Withdrawal tuh kalau kamu mau ambil uangnya, gitu ya. Nah, oke. Terus nah, nanti akunnya macam-macam. Ada reguler, ada syariah, sesuai preferensimu. Nah, oke, saya mau tanya nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Kalau saham itu kan beli perusahaan. Artinya teman-teman itu beli sebuah perusahaan. Nah, kira-kira ada berapa perusahaan sih yang bisa kita beli sahamnya di Bursa Efek? Ada yang tahu nggak? Mungkin teman-teman udah investasi, mungkin ada berapa kira-kira? Ada berapa? Iya, Pak Menko 700-an, betul. Ada 868 sekarang, lebih banyak lagi ya perusahaan yang bisa kita beli perusahaannya. Nah, teman-teman tinggal pilih mau beli perusahaan apa gitu kan. Coba saya tanya, kira-kira teman-teman kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk memiliki sebuah perusahaan, teman-teman mau beli perusahaan apa? Ya, teman-teman mau beli perusahaan apa? Semuanya yuk, semuanya boleh jawab yuk. Silahkan.
Dengan punya perusahaan apa? Bank, oke, bank ya, oke. Bank terbaik bank apa? Bank BCA atau bank lain? Yuk kita coba cari tahu yuk. Teman-teman butuh uang berapa kalau teman-teman mau beli bank BCA? Ketik aja IDX BBCA atau saham bank BCA, nanti keluar harganya. Tuh, teman-teman cukup punya uang Rp9.000 per lembar. Terjangkau nggak? Terjangkau banget harusnya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana gitu kan. Mau perusahaan apa? Perusahaan yang mau teman-teman beli sahamnya. Oke? Nah, wow ini ada yang mau di Java. Oke, berapa harga saham Java? Kita cek yuk. 1.300. Tuh, terjangkau kan? Sosis so nice aja 1.500. Apa masih 1.000 sekarang? Ini saham Java segini. Artinya kan sangat terjangkau ya teman-teman ya. Teman-teman nanti tinggal pilih mau yang mana. Yang mau teman-teman beli. Nah, ini harganya masih per lembar. Kalau mau teman-teman beli, minimal pembeliannya adalah 100 lembar. Teman-teman kali aja. Kali 100. Nah, berapa jumlahnya? Berarti ini kalau kali 100 jumlahnya 138.000. Nah, itu adalah dana yang harus teman-teman siapkan. Terjangkau banget kalau menurut saya. Nah, lebih baik teman-teman membeli perusahaan yang teman-teman paham bisnisnya. Gitu, oke? Nah, tipsnya. Tipsnya kalau teman-teman mau investasi, pertama, kalau untuk jangka panjang, cari saham yang paling enggak, ya, setahun sekali ngasih dividen teman-teman, sehingga teman-teman dapat keuntungan dari bisnis perusahaannya. Nah, apakah dividen ini wajib? Enggak wajib. Jadi kalau misalnya untung, dia akan bagi. Kalau perusahaannya rugi, dia nggak akan bagi. Gitu ya. Terus, lihatlah kenaikan harga sahamnya. Jadi, biasanya 3 sampai 5 tahun ke belakang, harga sahamnya grafiknya akan naik seperti ini. Coba kita cek yuk, Java sama BCA. Nah, Java ternyata saham ini cocoknya disimpan jangka pendek atau jangka menengah. Kenapa? Karena kalau kita simpan jangka panjang, ternyata keuntungannya nggak maksimal. Keuntungannya nggak maksimal ternyata. Tapi bagaimana dengan BCA? Nah, BCA kalau kita 5 tahun, oh ternyata cocok nih untuk kita simpan jangka panjang. Kenapa? Karena 5 tahun kenaikannya hingga 95%. Jadi inilah nanti teman-teman pentingnya belajar analisa. Nah, di kami di Bursa Efek ada namanya Sekolah Pasar Modal. Teman-teman boleh banget kok follow aja IG-nya ya di sini. Oke, IG-nya IDX Semarang. Teman-teman follow aja, teman-teman ikutin aja di situ. Nanti ada postingan yang sekolah pasar modal nih, sekolah pasar modal Juni 2023. Ini jadwalnya, teman-teman bisa pilih. Teman-teman program kami gratis, teman-teman nanti tinggal ikut aja, ya daftar, ikut, nanti teman-teman juga bisa buka akun di dalamnya. Bahkan kalau beruntung, teman-teman sudah dapat hadiah dan door prize dari kami. Oke, itu gambaran pasar modal dulu. Sampai sini teman-teman udah ada gambaran ya mengenai investasi ya. Terus mengenai karir, kira-kira teman-teman pekerjaan apa sih, karir apa yang ada di pasar modal? Teman-teman yang teman-teman tahu apa coba? Apa nih karir di pasar modal yang mungkin teman-teman tahu apa? Pekerjaannya apa aja di pasar modal? Silakan teman-teman, boleh sharing di sini. Oke, investment analis, ya analis sekuritas. Terus apa lagi?
Yang kalau yang membantu teman-teman jual beli itu namanya apa? Yes, as equity, broker. Yes. Banyak lagi sebetulnya profesi-profesinya gitu ya. Nah, kita lihat aja strukturnya. Di pasar modal sendiri strukturnya itu ada satu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman kalau investasi di pasar modal, insya Allah teman-teman udah aman dulu. Ya kan? Kenapa? Karena diawasi dan diatur oleh OJK dan dilindungi bahkan teman-teman sebagai investor di dalamnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke? Terus apa selain OJK? Nah, bahkan bisa dikarir juga loh kalau teman-teman masuk di situ. Nah, oke. Selain itu ada namanya SRO. SRO itu apa? Self Regulatory Organization atau organisasi yang mengatur regulasi di pasar modal. Bursa Efek Indonesia, KPI sekarang namanya Ediclear sama KSEI. Jadi lembaga-lembaga ini juga bisa buat jadi karir gitu. Fungsinya macam-macam. Bahkan nanti kalau teman-teman ke perusahaan sekuritas, tadi ada analis efek, ada underwriter, ada manajer investasi, ada broker, macam-macam banget. Bahkan nggak hanya untuk anak ekonomi kok, ada juga yang untuk non ekonomi, anak hukum, anak teknik, apalagi perantara perdagangan atau broker atau equity sales itu semua orang boleh, asalkan dia memang punya kemampuan untuk marketing. Nanti juga masih ada itu apa namanya lembaga penunjang. Jadi banyak sekali teman-teman. Ya, ada kustodian, kustodinya. Orang bank juga bisa kan di pasar modal kalau di bagian custody, penyelesaian transaksi. Ada biro administrasi efek yang dia mencatat efek-efek yang diperdagangkan. Ada wali amanat. So pasti profesional lainnya, profesi penunjang, angkutan, konsultan hukum, penilai aset, notaris, ya kan? Karena ini akan membantu proses IPO sama proses-proses jalannya perusahaan. Bisa jadi di perusahaannya juga. Saya punya beberapa teman yang dia bekerja di perusahaan terbuka, ya, kayak Java, kayak BCA gitu. Dia di bagiannya treasury, bagian keuangan, bagian treasury. Di bank pun juga ada tuh bagian treasury. Treasury itu apa? Dia ngelola aset perusahaan tersebut supaya asetnya bertumbuh. Nah, teman-teman juga bisa mulai dari sini, dari mana? Dari investor. Jadi investor retail mungkin, nanti kalau udah kerja bisa ngelola dana perusahaannya menjadi investor institusi misal. Nah, ini udah banyak. Nah, untuk menjadi profesional di pasar modal itu ada syaratnya, yaitu apa? Sertifikasi. Jadi orang mau jadi profesional di pasar modal itu nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena dia itu harus punya sertifikat. Juga Pak Vinko itu ya yang di belakangnya ada MBA, CFP dan lain sebagainya. Pak Vinko udah menempuh ujian itu sehingga Pak Vinko dinyatakan sebagai profesional di bidang itu. Jadi sertifikasi itu ada sertifikasi profesi, ada sertifikasi lainnya. Nah, contoh ini adalah sertifikasi profesi. Teman-teman kalau mau di broker minimal itu punya WPPI pemasaran. Teman-teman bisa jadi equity sales. Boleh. Apa itu wakil perantara perdagangan efek? Wakil perantara perdagangan efek itu adalah ya sertifikasi yang diambil atau yang wajib dimiliki oleh teman-teman yang mau bekerja di sekuritas, mau jadi broker, itu wajib paling nggak punya ini, gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak punya WPPE, teman-teman tidak memenuhi syarat dari OJK untuk melakukan penawaran perdagangan. Jadi harus nggak sembarang orang boleh menawarkan transaksi saham. Dia harus punya WPPE, harus terdaftar di OJK, WPPE-nya pun terdaftar di OJK. Supaya apa? Supaya baru boleh untuk melakukan
perantara perdagangan efek. Jadi broker-broker gitu nggak boleh sembarangan. Gitu. Oke ya, nah kalau BPP tadi itu sebagai broker atau sebagai orang yang membantu bertransaksi jual beli saham, ya kan, atau orang sekuritas itu, nanti ada profesional yang dia kerjanya membuat reksadana atau mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah atau investor. Siapa namanya? Manajer investasi. Maka seorang manajer investasi itu wajib punya sertifikasi namanya WMI. Wajib. Kalau dia nggak punya itu, ya, ya dia nggak bisa mengelola dana nasabah, nggak bisa. Harus punya. Nah, gitu. Terus yang membantu IPO. Tahu IPO ketika perusahaan pertama kali menawarkan saham atau menerbitkan saham, ya, maka orang tersebut harus punya yang namanya WPPE, wakil penjamin emisi efek. Jadi seorang broker atau orang sekuritas yang dia tugasnya adalah membantu mendampingi perusahaan dalam proses IPO, dia harus punya itu izin. Izin apa? Izin WPEE namanya, wakil penjamin emisi efek. Bahkan yang syariah pun ada. Apa yang syariah itu? Orang tersebut harus punya yang namanya ASPM, ahli syariah pasar modal. Gitu ya. Oke. Nah, bahkan selain itu ada sertifikasi-sertifikasi lainnya yang seperti Pak Vinko ambil. CFA, CFP, CSA, LSA. Ini lebih spesifik yang dipelajari. Jadi ini merupakan sertifikasi profesi yang dia memang lebih spesifik di bagian-bagian tertentu. Misal analis efek. Oh, kamu ingin dipandang sebagai seorang profesional di bagian analisa saham. Ya paling enggak kamu harus punya CSA, Securities Analyst, analis efek. Oh, kamu dipandang sebagai seorang profesional di analisa teknikal. Kamu harus punya RTA, CTA, Technical Analyst. Equity sell juga ada, RES sama CHES, tapi ini jarang banget dipakai. Yang sering itu investment banking. Bahkan kalau kamu punya investment banking, kamu kerja di bank, itu biasanya auto karpet merah. Kalau kamu udah punya ini. Kenapa? Karena kamu akan dianggap sebagai seorang profesional di situ. Nah, menariknya adalah di situ kalau teman-teman memutuskan untuk menjadi profesional di pasar modal. Oke, ya, ada kepatuhan, portofolio, dan manajemen risiko. Jadi intinya adalah kalau teman-teman mau berprofesional gitu ya di pasar modal, itu alangkah lebih baik teman-teman persiapkan dari sekarang. Dengan apa? Dengan ambil sertifikasi salah satunya. Atau teman-teman bisa mulai dengan memulai berinvestasi. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman ketika lulus atau teman-teman ketika mau mencari kerja, teman-teman tidak hanya bermodal ijazah, tapi teman-teman juga punya yang namanya tadi sertifikasi. Nah, dan memang sertifikasinya harus bonafit, enggak sertifikasi yang sifatnya biasa-biasa aja gitu kan. Memang harus yang tadi profesional. Oke, oke teman-teman. Kayaknya di sini sampai sini ya. Saya punya sedikit quotes buat teman-teman untuk sharing session kali ini, yaitu adalah your personal brand, branding dirimu itu adalah yang membuatmu berbeda dari orang lain. Jadi kalau kamu memang mau jadi seseorang yang sukses di masa depan, kamu harus punya branding. Apa brandingmu? Jadi
apa kemampuanmu, apa spesialisasimu, yang mana itu menjual, yang mana itu bisa membantumu untuk tadi mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan secara halal. Jadi, yuk jadi profesional di pasar modal. Jadilah yang berbeda dari orang lain. Karena profesional di pasar modal itu belum banyak. Masih sedikit sekali. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjut aja ke tanya jawab yuk. Silahkan teman-teman tanya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bertanya, semakin banyak sharing yang bisa kita lakukan. Oke, itu aja. Sisa waktunya saya kembalikan ke Pak Vinko. Monggo Pak Vinko. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Pak Ian. Jadi tadi kita sudah melihat ya bahwa intinya ya yang pertama adalah yang namanya industri pasar modal ya itu terkhusus memang untuk lulusan-lulusan yang ada di fakultas ekonomi ya, bisa manajemen, bisa akuntansi, bisa ilmu ekonomi, tapi memang yang dibutuhkan itu adalah dasar ya, dasar ilmu ekonomi ya, entah itu dalam level makro, mikro, dan analis-analis yang sifatnya ke level-level perusahaan ya, karena memang nanti di dalam materi-materi di fakultas-fakultas ekonomi tersebut itu akan sedikit membantu ya, membantu ketika nanti teman-teman sekalian itu mulai mengambil sertifikasi profesi ya. Jadi sertifikasi profesi itu sebenarnya bukan hanya ujian saja ya, tapi juga ada persiapan-persiapannya, materi-materinya, dan memang kalau ini ya, kalau karena saya sudah mendapatkan dua sertifikasi CFP dan CSA, ini saya sendiri juga bilang bahwa ini kalau orang non ekonomi, orang non ekonomi itu kayaknya susah karena hampir semuanya itu mengasumsikan atau menganggap bahwa kita tuh sudah ngerti dasarnya dulu, dasar teori dari buku yang paling mudah yaitu buku kuliah. Nah, tapi kemudian secara case by case, nah itu baru diajarkan bagaimana sih ya kalau di CFP caranya membuat membuat sebuah proposal ya, proposal perencanaan keuangan, perencanaan warisan, perencanaan pensiun dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika di CSA kita juga itu benar-benar harus ngerti tentang laporan keuangan ya, karena memang itu ujian akhirnya itu nanti termasuk salah satunya itu adalah bikin research report ya, bikin financial modeling. Itu kalau kalau sejak awal Anda mungkin yang manajemen akuntansi itu nggak niat belajarnya itu di bagian-bagian akuntansi dasar atau manajemen keuangan dasar, itu terlunta-lunta ya nanti di Excel-nya, di makronya itu nanti keunta-lunta. Ya, jadi memang untuk Anda yang memang fakultasnya fakultas ekonomi, ya ini saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah industri yang memang eksklusif khusus untuk fakultas ekonomi, ya. Dan saya harapkan yang datang pada hari ini ya, dan mendengarkan dari awal tadi sampai dengan selesai nanti ya, itu benar-benar bisa memantapkan hati untuk bersiap-siap ya. Dan untuk beberapa sertifikasi sepertinya ini ya ada harganya ya Pak ya, harga yang harus disiapkan untuk pelatihan dan ujiannya ya Pak ya, Pak Ian. Betul. Itu ada ininya nggak Pak ya Pak? Ada contoh-contohnya nggak Pak ya? Kalau saya kan kalau CFP CSA itu dulu ini saya share ya buat teman-teman juga. Saya di CFP itu dulu ngambilnya bersama-sama ketika saya ngambil S2 di FMUGM itu sekitar 13,5 juta. Itu sudah termasuk ujiannya ya. Jadi persiapannya itu sekitar 4 bulanan deh. Jadi kuliah 4 bulan, terus habis itu praktik ya, cari klien untuk direncanakan keuangannya, ujiannya adalah presentasi ya, dan esai gitu, esai untuk contohnya misalnya Anda usia kayak gini-gini ya, klien Anda usianya umur 60 ini, mau bisnis kira-kira jawaban Anda apa? Bolehin apa enggak? Nah, seperti itu. Ya, itu sangat kritikal banget. Terus kemudian CSA itu kemarin tahun lalu tahun 2022 saya ambil juga sama 13,5 juta. Tapi waktu ada promo saya dapatnya 12,5 juta ya, dan untuk ujian tadi saya sudah bilang ya. Tapi untuk yang misalnya nih Pak Ian kan ini sertifikasinya ada WPPE, WPEE dan WMI Pak. Itu dulu ini gimana Pak ngambilnya Pak?
biayanya Oke. atau mungkin dibayar di kantor mungkin gitu misalnya. Ya. Eh, kalau teman-teman mau ngambil itu sebenarnya itu ada webnya kok. Jadi teman-teman nanti bisa tahu range harganya, caranya, bahkan pelatihannya di perusahaan itu. Jadi teman-teman coba aja ketik Teach Me ya di Google. Nanti akan muncul nih teachme.co.id. Teman-teman buka aja. Nah, Teach Me itu adalah anak perusahaannya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi anak perusahaannya dari perusahaan saya, yang memang dia di bagian sertifikasi dan edukasi penyedia data. Nah, tinggal klik aja sertifikasi. Mana sertifikasi mau diambil? Nah, ini nanti kalau memang ada kelasnya, teman-teman akan tahu dananya biasa. Dananya berapa, sorry. Misal WPPE. Nah, misal WPPE nih, kita cari aja yang terbaru nih, 11 Juli. WPPE pemasaran, persiapan, 2.950.000. Kita klik aja. Dan ini jadwalnya. Ya. Ini semuanya bisa diakses via Zoom. Jadi teman-teman untuk materinya sampai ke edukasinya gitu ya, teman-teman bisa akses dimanapun itu. Jadi 2,9 juta tadi pelatihannya. Nah, untuk ujiannya ya kan, ujian akan diadakan di tempat uji kompetensi ya kan. 7 sampai 14 kerja setelah pelatihan selesai. Jadi ujian ini nanti di Jakarta. Teman-teman bisa ke Jakarta. Untuk apa? Untuk ikut ujiannya sampai lulus. Nah, setelah itu barulah teman-teman setelah lulus teman-teman apa? Mendaftar ke OJK. Biar dapat apa? Biar dapat izin. Gitu. Nah, ini bisa dibaca-baca ini. Nah, persyaratannya apa? Pendidikan formal minimal D3 di bidang keuangan, ya kan? Pendidikan formal D4 atau S1. Nah, jadi ada persyaratannya. Teman-teman bisa mempersiapkan di sini. Ini masih BPPE, masih ada yang lain misal ya. Pak Fitko punya CFP, kita coba di sini CFP berapa? Teman-teman bisa cari di sini. Nah, oh, sayangnya kursus tidak tersedia nih. Oh, ada nih, ada. Ini tapi ini batch yang 2 Oktober sampai 4 November. Ya. Harganya 11.500.000. Teman-teman bisa ikut. Nah, teman nanti bisa klik aja nih. Ini akan muncul detailnya. Nah, oke, ini video-videonya ya kan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ambil di sini nanti. Ya, temanya webinar. Gitu. Jadi teman-teman bisa apa mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Mungkin itu Pak Vinko untuk gambarannya Pak Vinko. Ya, baik, baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Ian. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi untuk dari tanya jawab ini mungkin saya bagi dulu untuk 2 termin ya. Jadi masing-masing termin ya, terutama untuk termin pertama ini silakan akan dibuka pertanyaan untuk 2 orang. Setelah itu nanti termin kedua nanti akan juga dibuka lagi pertanyaan untuk 2 orang ya. Dan nanti kita akan lihat apakah bila mana masih ada antusiasme untuk bertanya lagi, mungkin kita bisa buka termin ketiga dan seterusnya. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung ya. Silakan teman-teman. Baik, jadi ini kita modelnya nampung dulu ya, menampung dulu pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan dari Muhammad Saifullah ya. Apakah orang yang non-FEB bisa mengambil sertifikasi tersebut? Nah ini ya, jadi mungkin ini ada semacam bentuk concern ya, mungkin ada orang yang di luar Fakultas Ekonomi tertarik berinvestasi, kemudian dengar-dengar cerita-cerita mungkin ya di luaran sana tentang profesi-profesi atau kerjaan-kerjaan di pasar modal dan tertarik. Nah, itu kira-kira bisa nggak ya untuk ngambil sertifikasi tersebut? Terus kemudian yang pertanyaan kedua dari Mbak Rizka Novi Cahyani.
Pak, permisi mau tanya, saya lagi persiapan ujian WPPE. Oh iya, Pak, kalau kita sudah punya sertifikasi WPPE, apply kerja di industri pasar modal, apakah langsung diterima ya, Pak? Baik, jadi ini ada dua pertanyaan ya, Pak Ian ya. Ya, Eh, Monggo, Pak Ian mungkin bisa mulai dari pertanyaan Mas Muhammad Saifullah dulu ya, orang oke Mas non-FEB. Saifullah. Apakah orang non ekonomi ya yang S1-nya bukan ekonomi itu bisa ambil sertifikasi tersebut? Bisa, asal udah lulus S1 minimal D4 atau S1. Kan tadi di syaratnya ada ya, minimal D3 keuangan atau D4 atau S1 ya non keuangan, nggak apa-apa. Karena saya punya teman, dia di broker, dia dari apa? Dari teknologi pangan, ilmu komunikasi, hukum, bahkan sampai dari farmasi dan kebidanan ada, ya kan? Bisa, bisa. Cuma memang untuk beberapa job tertentu atau apa ya, jabatan tertentu ya atau pekerjaan tertentu itu mensyaratkannya sebagai ekonomi. Kenapa? Seperti yang tadi Pak Vinko bilang, perlunya pemahaman akan makroekonomi, analis laporan keuangan dan lain sebagainya, di mana si pihak sekuritas atau perekrut itu lebih melihat ini orang ekonomi atau bukan, karena dia udah dapat duluan kan, gitu di perkuliahan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa ke jenjang itu ketika teman-teman udah berkarir di sekuritas cukup lama, terus teman-teman udah paham prosesnya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa sampai ke jenjang itu. Tapi untuk yang entry level, terutama equity sales, semuanya bisa ambil sertifikasi itu. Terutama yang WPPE ya. Karena teman-teman kalau mau ambil BMI, WPEE, itu wajib ambil dulu WPPE. Nggak bisa langsung loncat ke WMI, WPEE. Karena basicnya di situ. Basic materinya di situ. Gitu. Oke. Nah, terus saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Vingo ya. Dari Kak Rizka Novi. Lagi persiapan. Kalau udah punya sertifikasi BPPE, apakah langsung diterima? Ya, gini teman-teman. Sertifikasi itu nanti akan mempermudah kamu ketika proses pendaftaran. Tetapi ingat, yang punya sertifikasi nggak cuma kamu. Masih banyak orang lain yang juga punya sertifikasi itu dan mereka juga ingin berkarir di pasar modal, ya kan, di sekuritas atau di perusahaan manapun itu. Maka apa? Ya maka kemampuan lainmu lah yang dinilai juga. Attitude-mu, perilakumu, kemampuan berbicaramu, penampilanmu, ya kan, gestur tubuhmu itu juga dinilai. Kenapa? Karena punya BPPE tapi ternyata dia tidak, misalnya teman-teman di equity sales gitu ya. Teman-teman punya BPPE tapi teman-teman nggak bisa marketing. Ya pasti nilai poinnya akan berkurang. Teman-teman daftar sebagai analis saham, tapi teman-teman nggak bisa menganalisa, ya maka poinnya pasti akan berkurang, ya kan? Nah, maka gimana? Nah, maka teman-teman selain punya BPPE, punya itu, ya harus jadi investor. Teman-teman juga harus tahu gimana kondisi market, gimana market itu bekerja, ya kan? Karena kalau teman-teman itu nggak tahu marketnya, cuma punya sertifikasinya aja, maka teman-teman hanya tahu teorinya. Ibaratnya teman-teman lulusan manajemen keuangan, gitu ya. Teman-teman tahu laporan keuangan itu apa, tapi teman nggak bisa menyusunnya, teman-teman nggak bisa membacanya, ya kan? Ya percuma, ya kan? Percuma, gitu kan? Nah, maka apa? Perlu belajar juga. Nah, makanya mumpung belum terlambat ya, teman-teman juga harus tuh mulai investasi. Jadi tidak hanya teori yang teman-teman tahu, tidak hanya sertifikasi yang teman-teman kejar, tapi basicnya dan pengalamannya, experience-nya itu. Dan kamu tahu teman-teman, ijazah itu dan sertifikasi itu akan mengantarmu sampai ke meja pewawancara, meja HRD. Tapi experience-mu, pengalamanmu, knowledge-mu, pengetahuanmu, itulah yang akan membuatmu diterima dan attitude-mu. Nah, maka experience itu, knowledge itu kamu dapat di mana? Di pasar, pasar modal, prakteknya. Jadi maka dari itu teman-teman jangan hanya berhenti di sertifikasi, tapi juga harus praktik. Ya, gitu. Mungkin itu Pak Vinko. Baik, terima kasih Pak Ian ya. Jadi kalau
boleh saya menambahkan juga ya saran ya mungkin untuk terkait dengan poin ya di mana ketika yang penting tuh ijazah sama sertifikasi itu untuk berkas administrasi itu udah istilahnya itu akan diprioritaskan ya. Tapi ketika sudah wawancara, ketika sudah saatnya apa namanya demonstrasi kerja ya, itu memang yang paling dinilai nanti apakah beneran kita tuh ngerti nggak sih gitu loh. Ngerti nggak sih bukan sekedar ilmu ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ngetoi ya, ngetoi kalau Anda itu pengalaman banget di pasar modal. Nah, kan nggak mungkin ya apa orang baru lulus punya pengalaman kerja nggak mungkin, tapi kan pengalaman investor kan bisa aja mau itu non FEB maupun mahasiswa FEB ya itu semua orang kan pada dasarnya bisa jadi investor ya ada yang modalnya cukup 100.000 ada yang mungkin bisa full online ada yang semi online offline atau full offline itu tidak masalah ya tapi memang yang bisa kita tekankan di sini adalah kalau tidak punya pengalaman kerja setidaknya pengalaman investor itu harus dikejar. Nah, tapi mungkin dari pengalaman saya boleh saran sedikit ya. Pertama-tama itu untuk jadi seorang investor ya, itu yang penting tuh jiwanya dulu yang harus dilatih. Nah, kalau misalnya jiwanya belum bisa dilatih, seenggaknya tahu teorinya bagaimana melatih jiwa. Ini silakan ya, ada beberapa buku ya, buku yang saya rekomendasikan untuk baca ya. Kalau apa bisa bahasa Inggris, syukur karena memang lebih bagus buku ini tuh dibaca dengan bahasa Inggris. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Indonesia, ya silakan beli di Gramedia atau di toko buku Gunung Agung atau bagaimana ya. Ini catat aja judulnya nih, Psychology of Money ya. Jadi itu yang penting untuk apa nih buku yang penting untuk segera menyadarkan ya segera menyadarkan kita sebagai investor atau mungkin calon investor untuk istilahnya itu kayak berhati-hati lah gitu di pasar modal ya karena kebanyakan tuh isinya tuh orang-orang FOMO, orang-orang yang ikut-ikut influencer yang apa namanya yang kadang-kadang juga ini padahal nggak ngerti nih orang tapi kenapa kok banyak orang mengikuti lah kita mengikuti apa enggak nah itu yang harus dipersiapkan ya terus kemudian halangan yang kedua sebenarnya adalah uh, apa namanya pengalaman investasi itu nggak bisa seorang diri biasanya tuh orang pengalaman investasi sebagai investor tuh bisa ngeboost kalau punya komunitas cuma sekali lagi nyari komunitas yang benar itu susah juga ya. Nah kalau di setiap fakultas ekonomi ya itu kan ada tuh ya namanya galeri investasi, kemudian juga ada yang namanya KSPM ya. Jadi silakan Anda di Udinus, Anda di apa UMJ ya di Jember ya, silakan cek di sananya KSPM-nya. Ya, kualitasnya seperti apa? Apakah bisa menjadi lahan untuk diskusi-diskusi ya tentang perusahaan-perusahaannya, emitennya, atau kalau mau jadi trader berarti teknikalnya, apakah bisa jadi lahan untuk diskusi? Ya, jadi itu sedikit saran dari saya juga karena saya sudah mengalami lebih dulu ya dari kalian ya. Jadi saya juga ikutan sharing juga ya. Cuma bedanya saya nggak kerja ya, saya nggak kerja di apa lembaga-lembaga, saya lebih memilih jalurnya ini di bidang konsultasi ya, konsultasi independen, analis independen ya seperti itu dan dosen mengajar gitu istilahnya ya beda-beda kita apa jalur yang dipilih beda ya. Oke, kita buka termin kedua ya. Kita buka termin kedua. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Saifullah juga ya. Nih, apa bedanya RSA dan CSA? Kemudian apakah RIB dan atau CIB membutuhkan pengalaman kerja di perbankan? Oke, ini pertanyaan pertama ya. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan kedua untuk termin kedua ini, maaf Pak, walaupun belum ada pengalaman kerja, setidaknya ada pengalaman investasi ya Pak. Kalau ini nih ya, mungkin bisa saya tekankan lagi ya Pak Ian ya. Ya, Ya, silakan. ya jadi gini Mbak Rizka. Pengalaman investasi itu maksudnya gini. Artinya entah itu pengalaman yang membuat Anda cut loss ataupun pengalaman yang membuat ada profit ya, itu pokoknya harus ada sesuatu yang dipelajari gitu loh. Dipelajari terutama bagaimana caranya menganalisa tren, menganalisa prospek dari sebuah saham karena itu kalau ini kalau kata teman saya yang di salah satu sekuritasnya BUMN ya itu memang ketika masuk di itu ada yang menetapkan ini apa demonstrasi gitu loh Mbak jadi ceritanya waktu itu kayak
disuruh presentasi di papan tulis, boleh lihat HP untuk baca-baca internet gitu-gitu, tapi memaparkan gitu loh. Jadi memaparkan misalnya nih, coba menurutmu apa namanya, saham BRI, ya saham BRI. Secara teknikal gimana? Secara fundamental gimana? Proyeksinya gimana? Kualitas manajemennya bagaimana? Artinya tidak langsung membuat proposalnya, tapi langsung presentasi kalau perlu pakai papan tulis gini-gini. Itu kata teman saya yang ada di sekuritas BUMN ya. Saya nggak nyebut nama tapi tahu lah ya, karena cuma satu ya yang namanya sekuritas di BUMN kan, cuma satu itu gitu ya. Jadi memang sebaiknya Mbak tahu dan pengalaman gitu ya. Oke, mungkin untuk Pak Ian mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan Mas Muhammad Saifullah ya. Oke. Ya, RSA CSA. Kalau gitu kita kembali lagi ke slide dulu. Ini ya. CSA RSA bedanya apa? Ini step, teman-teman. Step. Jadi CSA bisa kita bilang mereka junior. Jadi junior securities analyst. Dia level 1. Setelah itu orang-orang bisa ambil RSA, Register Securities Analyst, level 2-nya, seniornya. Jadi CSA itu bisa kita sebut mereka itu adalah analis efek yang junior. Karena jumlah modul yang dipelajari, ujiannya itu lebih mudah daripada RSA. Nah, RSA next level. Jadi misal, saya lupa pastinya, kalau nggak salah ya, CSA itu 8 modul, RSA itu 12 modul, misal begitu. Jadi lebih banyak dan lebih susah untuk dicapai. Sama RIB sama CIB sama investment banking juga sama. Itu update-annya. Gitu ya. Nah, ini kebalik, ini kebalik. Harusnya register dulu baru certified. Jadi RSA dulu baru CSA. Ini saya kebalik, maaf. Karena memang seingat saya kalau certified itu ada yang di nomor 2, di level 2. Nah, harusnya seperti ini. Nanti mohon koreksi ya Pak Vin, kalau saya salah. Nah, apakah investment banking harus orang bank dulu? Enggak. Cuma kalau kamu nggak bekerja di bank, teman-teman biasanya akan kesusahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu kebanyakan studi kasus di perbankan. Yang bahkan orang yang udah bertahun-tahun di bank aja belum tentu bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena kalau kamu udah punya investment banking, ya, kamu mau jadi apa, treasury, mau jadi apa di bank, itu biasanya lebih diprioritasin. Jadi misal kamu tadinya teller atau kamu tadinya AO atau FO di bank, ya, terus kamu punya investment banking, kamu aja ditaruh di prioritas bank gitu ya, untuk ngurusin nasabah prioritas, untuk apa itu bisa. Jadi memang biasanya yang investment banking itu banyak diambil oleh orang-orang yang berkarir di keuangan. Karena soal-soalnya, karena materi-materinya itu sangat relate dengan industri mereka gitu. Itu mungkin Pak Vinko. Baik, terima kasih Pak Ian ya atas penjelasannya lebih lanjut. Tapi ya ini ya memang kalau dari pengalaman saya yang RSA CSA itu memang benar bahwa RSA itu sebentar, bedanya RSA sama CSA itu, CSA itu ada kalau nggak salah 2 atau 3 modul ekstra ya, terutama yang ini yang terkait dengan financial modeling. Karena itu aja financial modeling itu butuh waktu belajar 4 minggu. Dan itu modelnya itu real time pakai Excel. Dan itu apa namanya, setiap pertemuan itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi gitu. Jadi intensnya kalau hilang konsentrasi dikit, ketinggalan di Excel-nya itu repot. Dan meskipun pengajarnya baik-baik ya, misalnya mau mengajarkan ulang, tapi jujur karena memang financial modeling itu termasuk sangat susah ya, dan saya yakin mungkin yang dapat nilai bagus di akuntansi saja mungkin belum bisa, karena financial modeling itu begini, kita harus memproyeksi laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan modal dari sebuah perusahaan itu sampai dengan 5 tahun ke depan, dan itu semua harus balance. Bagaimana caranya memproyeksi semua laporan keuangan harus balance tapi nggak pakai penjurnalan, lah itu susah. Bahkan kalau menurut saya ya,
kalau misal belum pede ambil CSA gitu ya, mungkin lebih baik ambil RSA dulu enggak apa gitu loh. Kalau misalnya tertarik sebagai seorang analis saham. Kemudian kalau misalnya mengambil CSA, saran saya tolong belajar sama ya ini yang jago-jago akuntansi. Ya, tolong. Karena itu bener-bener ya, kalau nggak balance itu udah terancam gagal sebenarnya situ. Ya, itu ya seperti itu sih kalau saya mau menambahkan soal RSA dan CSA ya. Jadi sekali lagi ini CSA tuh beneran rumit kalau nggak bisa ngebalance, bukan ngebalance laporan keuangan loh, proyeksi laporan keuangan dan tuh 5 tahun ke depan semuanya harus balance. Itu jujur itu sempat saya stres beneran karena saya nggak pernah menyangka kalau ujiannya akan seperti itu. Lebih mudah ujian di CFP sebenarnya ya. Seperti itu kalau kalian mau CFP seperti itu. Oke, oh masih ada pertanyaan lagi, Pak. Maaf mau tanya, ada info lowongan kerja di industri pasar modal tidak ya Pak, buat fresh graduate Pak? Mungkin ini lebih ke arah pertanyaan, lebih ke arah posisi kali ya Pak Ian ya. Maksudnya bukan lowongan kerja tapi kayak posisi ya. Berarti kan entry ya, entry level ya. Nah ini saya sendiri juga kalau tentang entry level saya nggak tahu ya. Atau kalau Pak Ian tahu nggak istilah-istilah entry level job untuk di perusahaan, di beberapa perusahaan sekuritas itu seperti apa Pak? Atau mungkin di KSI, KPI atau bahkan di Bursa Efek Indonesia Pak. Kan Pak Ian kan orang BI ya. Mungkin bisa kasih tahu ada entry level job itu seperti apa mungkin untuk Mbak Rizkanya. Ya, oke. Kalau di pasar modal itu pasti ada lah. Kita pasti selalu mencari bibit-bibit unggul baru ya. Cuma rekrutmen itu ada beberapa opsi. Bisa kami pakai pro hire. Pro hire artinya kami mencari yang sudah profesional, berarti yang sudah berpengalaman 3 sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ada yang memang untuk entry level, kayak teman-teman misal. Nah, cara tahunya gimana? Sering-sering berkunjung ke website perusahaan tersebut, sering-sering buka LinkedIn, buka Klop, buka aplikasi-aplikasi penyedia lowongan pekerjaan, cari apa? Sekuritas, misal, cari pasar modal, misal, cari bursa efek, KSEI. Nanti akan muncul, ya. Contoh deh, kita pakai contoh aja. Teman-teman buka aja deh websitenya IDX, tahu nggak website IDX apa? Tahu nggak? Nama websitenya IDX apa coba? Saya mau tanya. Bursa Efek Indonesia itu websitenya apa? idx.co.id. Oke. Cari aja tentang bursa efek misal. Loh, ini ada karir nih. Klik aja karir. Ada karir apa sih di bursa efek gitu kan. Di scroll-scroll aja, dibaca-baca aja. Nah, ini juga penting kamu baca kalau kamu daftar. Kalau kamu daftar ke satu perusahaan, kamu harus tahu profil perusahaan itu. Satu, dia perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, keunggulannya apa, jualannya apa, kamu harus tahu. Karena biasanya HRD akan menanyakan itu. Kedua, kamu harus tahu posisi apa yang kamu lamar. Kadang orang lamar kerja kan 100 lowongan dilamar semua. Begitu ada panggilan nggak tahu tuh posisi apa yang dia lamar. Nah, itu repot. Kamu harus tahu. Kamu boleh nyebar jaring daftar kerja, tapi harus tahu kalau dipanggil, kamu daftar bagian apa. Nah, misalnya contoh ya, kita cari di sini deh. Mana ya? Biasanya di sini ada webnya kok, Klop atau apa gitu. Nah, saya cari dulu. Oh ini lowongan pekerjaan kan, kamu klik. Akan diarahin ke Klop. Nah, Bursa Efek pakainya Klop. Ya, lowongannya apa? Ada nih trading surveyor, trading bla bla bla, administrasi asisten, informasi audit, ya financial internal auditor, IT, bla 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 gitu. Misal gini deh, ya lowongan sebagai admin di kantor perwakilan Sumatera. Kualifikasi minimal lulusan dari kampus. Ini nggak ada syaratnya kan, mau S1 mau apa nggak ada kan. Minimal IPK-nya 3. Bagus berkomunikasi, bisa Microsoft Office, paham pasar modal. Ya kan? Spesifiknya khususnya ekonomi yang akan lebih diprioritaskan. Non ekonomi boleh daftar boleh, tapi prioritasnya di ekonomi kan. Dan lain sebagainya. Mau ditempatkan di Medan. Posisinya temporary, cuma 3 bulan. Nah ini juga penting. Nah, kalau udah kamu merasa kamu cocok, kirim lamaran aja.
Nah, kamu login dulu gitu kan. Atau kamu mau cari posisi yang lain. Apa misal? Oke, asisten admin gitu ya. Minimal diploma, fresh graduate boleh, paham sistem administrasi, ya, punya kemampuan yang bagus di menulis dan melaporkan sesuatu, ya kan, bla bla bla. Nah, tinggal kirim. Atau kamu cari penawaran kerjaan, misal di klub, sekuritas. Oh, kosong. Oke, coba kamu cari. Ada enggak? Nah, nanti kan kamu juga ada. Ini lagi nggak ada kan? Atau kamu cari dari web lain gitu. Misal, KSEI coba. Ada enggak karirnya? Nah, teman bisa cari di website. Jadi penting banget buat teman-teman gitu ya. Apa? Mencari loker itu langsung dari perusahaannya atau dari web-web yang memang penyedia tadi itu lowongan pekerjaan. Mungkin itu Pak Vinko. Ya, baik ya. Em, Memang apa kalau memang saya perhatikan ya di banyak kampus-kampus itu apa ya mungkin yang kurang dari mahasiswa itu yang saya tetap bertanya-tanya itu adalah mahasiswa itu seringkali itu memang tidak dibekali ya tidak dibekali skill bagaimana cara cari kerja kan kayak remeh ya tapi memang itu harus harus segera ada diadakan. Nah ini coba apa kalian dari kampus manapun ya coba ingat-ingat lagi atau mungkin kasih saran ke dosennya ya bagaimana tolong dong kita dikasih materi tentang bagaimana cara mencari lapangan kerja atau mencari pekerjaan yang spesifik ya. Kalau saya sih memang patokan saya di ini sih LinkedIn ya. Bukan LinkedIn ya, membacanya LinkedIn ya, tapi kita orang Indonesia membacanya LinkedIn. Ya, LinkedIn, terus kemudian ada Jobstreet ya. Terus ini apa namanya? Ketika mendaftar di LinkedIn dan Jobstreet, tolong ketika kamu membangun portofolio, misalnya edit bio, apa namanya, riwayat pembelajaran dari mungkin SMA, kuliahnya di mana, ngambil sertifikasi apa, itu sebisa mungkin inline dengan posisi yang mau kamu taruh di perusahaan apa, ya. Nah ini atau mungkin saya nggak tahu, mungkin silakan nanti di grup WA ya di grup WA mungkin kalau misalnya merasa merasa perlu diadakan webinar yang terkait dengan bagaimana cara mencari kerja ya itu silakan apa diusulkan aja di grup WA kalau misalnya merasa perlu ya nanti kita lihat respon dari seluruh isi grup apakah tertarik untuk kita mengadakan follow up tindak lanjut dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karir pasar modal ini. Ya, oke. Terus kemudian, wah ini Mas Muhammad Saifullah ini kayak dari tadi yang tanya dua orang ya, Mas Muhammad Saifullah dan Mbak Rizka ini ya. Sangat niat ya, sangat niat berkarir dan mungkin juga pengen dapat voucher reksadana ini. Ada tips ekstra untuk entry level yang ingin berkarir di pasar modal. Terus kemudian, apakah pengalaman mengajar intro pasar modal dan investasi di KSPM menjadi nilai plus? Nah, ini coba ini Mas Muhammad Saifullah mungkin bisa ini nggak open mic nggak, Mas? Dalam artian ini sebenarnya masih penasaran ini mahasiswa atau dosen kok ada kata-kata mengajar ini coba. Mas Muhammad Saifullah mungkin bisa sambil apa mungkin open mic ya biar kita bisa saling lebih intensif lagi untuk diskusi. Oke, mungkin ada sedikit mungkin mungkin error di mic-nya. Kalau Pak Ian, menurut Pak Ian bagaimana Pak? Apakah pengalaman mengajar intro pasar modal dan investasi di KSPM menjadi nilai plus? Iya, itu pasti akan kelihatan kok kayak saya. Saya itu daftar di bursa. Saya mau ngomong, saya itu selama di kampus ikut KSPM, saya selama di kampus sering ngasih edukasi. Jangan kan di KSPM, saya waktu itu roadshow ke fakultas-fakultas, ke HIMA, FMIPA, ke BEM Fakultas Hukum, yang ngomongnya pasar modal. Itu menjadi nilai plus kok. Dan HRD itu akan tahu yang kamu omongin itu benar atau kamu cuma ngarang, itu dari apa? Dari intonasi bicaramu.
dari susunan katamu, dari cara menyampaikan, dari dia akan tahu. Karena kalau teman-teman itu menjadikan ini sebagai nilai plus, ini nilai plus, terutama kalau di pasar modal. Tapi tergantung dari jabatan apa yang teman-teman lamar. Tapi ini pasti akan jadi nilai plus kok, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin itu Pak Vinko, simpelnya ya. Oke, baik, simpelnya seperti itu ya. Jadi itu ya mungkin untuk yang tips ekstra untuk entry level mungkin tadi ya sudah mungkin saya pikir sudah juga dijawab oleh Pak Ian ketika sekalian jawab pertanyaan dari Mbak Rizka tadi ya apa tips ekstra ya bahwa apa nyebar jaring boleh ya tapi biasanya penyakitnya orang-orang yang sudah dipanggil ya lulus administrasi tapi sudah dipanggil HRD itu malah lupa dulu tuh apa apply untuk posisi apa itu seenggaknya ya tolong ya jangan malu-maluin kayak gitu ya apalagi kalau misalnya apa namanya Anda memang sudah niat ya berjalan di apa karir pasar modal yang ngambilnya di FEB, ngambil konsentrasinya keuangan, sudah ngambil PPE, tapi ketika sudah sampai di level HRD wawancara ada semacam poin minus sehingga Anda sudah mendapatkan stigma buruk dari si pewawancara ya. Jadi intinya bagaimana caranya memoles diri baik dari segi fisik, ya, sikap, attitude itu silakan dipelajari ya, soft skill, hard skill-nya juga. Ya, soft hard skill silakan bisa dicari ya, banyak ya pelatihan-pelatihan di luar sini yang terkait dengan soft skill, hard skill berbayar maupun gratis. Itu apa namanya pasti bermanfaat ya sekecil apapun pasti bermanfaat asalkan dipraktekkan terus menerus ya practice makes perfect ya itu yang saya percayai baik mungkin ada pertanyaan lagi tidak ada baik kalau tidak ada ya mungkin ya ini sudah hampir jam setengah 3 ya sesuai dengan ekspektasi ya bahwa kita itu bisa mengakhiri webinar kali ini. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, ya tadi kita bisa on cam ya, on cam. Silakan dibuka on cam masing-masing ya, teman-teman, supaya kita bisa screenshot ya, kita foto bareng. Oke, ini Mas Gian sudah. Silakan Mbak Haula, Mas Saifullah, Mas Baihaki, Mbak Lismara, Mbak Meli, Pak Faisal, dan Mbak Rizka. Ye, kita tunggu. Oke, baik Mbak Meli sudah kelihatan, Mas Baihaki kelihatan. Mbak Lismara, Pak Faisal, dan Mbak Rizka. Oke, ini tadi Mas Saiful tadi sudah on cam tapi nggak bisa lagi ya. Maaf Pak, jaringan tempat saya tidak kuat buat on cam. Oke, nggak apa-apa Mbak Rizka ya. Lagi di Jambi. Wah ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Baik ya, jadi nama-nama yang ada di sini akan tercatat sebagai yang hadir ya untuk webinar kali ini. Jadi jangan khawatir nanti untuk sertifikatnya bisa akan disampaikan ya di grup. Baik, untuk posenya ya, posenya karena di sini Cendekia Financial Center itu memiliki sebuah catchphrase ya, yaitu cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Nah, kalau sebelumnya sudah ini ya cerdas keuanganmu di webinar sebelumnya, nah kali ini di webinar kali ini kita akan posnya seperti ini ya. Merdeka ya, merdeka finansialmu ya, entah sebagai investor maupun sebagai calon profesional di industri pasar modal ya. Jadi silakan di apa digenggamkan tangannya
Ya, digenggamkan ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, itu aja dari kami. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk belajar, untuk sharing-sharing terkait dengan topik Capital Market Career Preparation. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk mempersiapkan karir masing-masing ya di dunia industri pasar modal. Akhir kata, kami dari Cendekia Finance Center berterima kasih juga kepada Pak Ian, ya Pak Ahmad Royanto sebagai pembicara dari Bursa Efek Indonesia. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Vinko, teman-teman semua. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak.